Aneh mau melindungi Melindungi dong berarti. kandangnya, gini, kapalnya yang mau dilindungi, kapal PDI-nya, atau memang wah nih jangan sampai chef kita nih dia pay attention pada Orang, relasi orang, kelompok. kaptennya atau siapa Hmm. yang akhirnya kemudian menjadi keputusan organisasi besar for the sake of satu dua person. Saya kan tadi udah kasih stratanya, nggak mungkin dia melindungi Oh. strata-strata yang wong cilik semuanya mau dilindungi, kan gimana caranya, ya kan? Di strata paling atas apa tadi Pak? Diulang lagi Pak. Sedangkan strata setelah wong cilik konstituen itu kan elit partai. Oke. Elit partai ya pokoknya derek Mbak Mega gitu loh, mau Oke. ditaruh di mana, penting jabatannya nggak hilang, ya kan? Nah, ada lagi yang family itu, family concern, CV gitu kan. Perusahaan kayak kalau perusahaan Golkar kan kemarin bilang PT, ya kan? Kalau ini CV kan, pemegang sahamnya masih keluarga. Itu bisa prefer terus tuh kan. Kalau Ya, CV kan bisa bagi hasil setiap saat kan. Benar. Jadi saya Kalau kira PT kan harus RUPS. tuh, dan PT kan Kalau bisa CV nggak ada represen. Nggak ada, bisa prefer dan langsung. kalau udah go public sahamnya bisa dibeli orang juga. Jadi saya kira Dan anggota CV tadi siapa Pak? ya yang paling jelas kan ada Mbak Puan, lalu ada Budi Gunawan, ya itu yang setahu saya yang paling dekat. Ya, kalau ada kader PDIP yang mengatakan Laksamana nggak benar, ya silahkan dibuktiin aja gitu loh. Pak Hasto enggak Pak Hasto sekjen kan administratur, nggak masuk ke lingkaran itu. enggak. Dari dulu sekjen nggak pernah ada yang masuk lingkaran. Udah menjadi bagian keluarga yang harus dilindungi dengan atensi spesial nggak? Saya kira kalau ada apa-apa dengan kader lain ya seperti yang dulu-dulu ya apakah dibantu saya juga nggak tahu, kan nggak pernah ada yang dibantu. Ya ada dulu waktu kasus travel check PDP kan satu kloter tuh masuk tuh. Kalau satu kloter masuk siapa yang tanggung jawab kan sebetulnya, tapi nggak ada yang bertanggung jawab. Tapi apakah dibelain? Kan masih bisa dibela dong. Ya telepon apa gimana gitu loh. Termasuk banyak yang masuk di situ, teman-teman saya juga nggak ada yang dibelain. Tapi kalau menyentuh apa yang paling dekat di hatinya ya nggak pasti dibelain, dilindungin lah. Harus ada prioritas juga sih. Tapi masalahnya kemarin di Rakernas itu Pak, beberapa bagian dari CV yang tadi identifikasinya Pak Laks ya, itu kayaknya hanya Mbak Puan yang ada. Mas Nanan nggak ada. Nah, kan nggak masuk CV tadi. Mas Nanan nggak masuk CV. Nanan kan Keluarga kan. ya keluarga yang afiliasi apa istilahnya baru-baru belakangan ini aja. Oh. Ya. Saya nggak tahu kenapa dia nggak datang acara penting seperti itu. Kan kalau di Partai Komunis Cina ada yang nggak datang langsung masuk headline dan orang memperhatikan kemana dia gitu loh. Hah? Biasanya ada di jajaran depan. Tapi kan ini bukan partai komunis. Enggak, saya ngomong Partai Komunis Cina. Logikanya kalau ada pengurus inti yang biasanya nongol terus tidak nongol, kalau di China kan dibahas tuh. Apakah udah ditendang, apakah kenapa. Jadi spekulasi orang lah. Oke. Kalau satu lagi Siapa? Pak Budi Pak Budi Gunawan nggak hadir kan ya nggak waktu hadir, itu ya. Analisa Bapak. Ya mungkin he's playing a neutral, memainkan kartu netral gitu. Saya nggak tahu ya. Saya kira What for? sekarang gini deh. Untuk jawab itu mungkin kalau saya jelaskan kan saya nggak tahu. Tapi ini ada logika. Kalau Pak Prabowo mau mengajak Megawati masuk koalisi pemerintah, ada yang mengatakan Pak Budi Gunawan tetap jadi BIN. Ya. Kalau diusulkan nih, lalu Mbak Puan tetap jadi ketua DPR, MD3-nya tidak diganggu gugat.
Usul aja ke Mbak Mega gitu, pasti masuk dia. Mau jadi koalisi pemerintah. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi Pak Laks apakah setuju sama itu? Hah? Sama pendapat itu? Kalau saya setuju nggak ada gunanya. Yang penting Prabowo setuju. Enggak, preference. Kalau Oh itu saya lihat lebih memungkinkan. Ini kan maksudnya Pak Laks setuju nggak sama pendapat kalau mau menaklukkan Bu Mega ya dealing with two things ini aja, satu dan dua. Itu prioritas mereka sih. Ya ditawarkan aja coba. Dan itu suatu hal yang masih paling possible. Kalau yang lain nggak possible lagi. Coba kalau orangnya Pak Prabowo nonton nih, Ya silakan. Ini kan apa tadi tawarannya yang kemungkinan besar Pak akan BG diterima? tetap ditawarkan di BIN, Iya. ya. Mbak Puan tidak diutak-atik MD3. melalui MD3, tetap ketua umum. Ketua DPR. Ketua DPR RI. Oh. Itu aja coba taruh on the table. Saya lebih dari 50% yakin itu. Kalau 100% kan enggak. Lebih 50% humble banget Pak. Di atas 80 lah, ya kan? Ya Pak, ya enggak 100% lah. Yakin Bu Mega akan terima, Saya yakin akan bergabung dengan Pak Prabowo. akan bergabung. Tapi pertanyaannya apakah Pak Prabowo mau? Udah ada formulanya ternyata ya. Iya. Saya Itu kira nggak rumit ya, maksudku formulanya itu kan ada yang bilang Pak, izin Pak, sorry, Pak Jokowinya harus out dulu. Oh Mas Menteri nggak mau hubungan sama Gibran gitu-gitu Pak. Pak SBY-nya juga harus nggak boleh ketemu gitu-gitu Pak. Kan ada Pak SBY ada Pak Jokowi di situ. Ternyata formulanya menurut Pak Laks nggak terlalu rumit ya. Itu formula yang workable Pak. Kalau Pak Jokowi disuruh ditendang ya kasihan Prabowo-nya dong, susah dia. Nggak workable untuk Pak Prabowo. Dia kan justru ingin menyatukan mantan presiden dalam presiden club, dan Pak Jokowi kan juga mitranya Pak Prabowo dalam pemilu kan, ya kan, dan Pak Prabowo juga mencanangkan dalam kampanye meneruskan program Pak Jokowi. Jadi saya kira kalau permintaan yang Anda bilang Jokowi harus out itu is non-starter Pak. Non-starter. Yang starter ini yang saya usulin itu. Mungkin ada mesem-mesem malu-malu tapi iya gitu loh. Jokowi out pun, tapi kalau dua hal ini nggak ditawarin juga Nggak bakalan. Iya, jangan bukan Jokowi faktor ya. Nah, Jadi bukan Jokowi yang menghalangi PDI masuk ini sebenarnya. Tapi berat nggak buat Pak Prabowo mengabulkan itu dalam tanda kutip? Menurut saya kalau Pak Prabowo cuek aja ya udahlah. Ya, toh dia juga kasih mainan. Kalau Mega bilang dimainkan ya dia mainkan juga gitu loh. Ya kan, nggak berat-berat amat. Tetapi logika peraturan bahwa pemenang pemilu itu otomatis ketua DPR, ya, itu hanya berlaku ketika sistem itu ada dalam satu koalisi. Dalam satu koalisi nih kita bertiga, Anda Pak Budi paling besar ya, Anda silahkan. Tapi kalau ada siapa aja oposisi dia besar, masa dia di bawah gitu akan mengganggu dong. Oke. Iya kan? Pemenang pemilunya ada di luar pemerintahan. Betul, logikanya nggak jalan gitu loh. Sementara ada di luar pemerintahan. Iya, makanya Pak Prabowo mau merangkul. kalau dirangkul, jadilah itu MD3 nggak diganggu. Toh ketuanya juga dalam satu koalisi. Paham, Pak. Hah? Logikanya kan gitu, Pak. Iya. Ngapain ketua DPR di negara manapun nggak akan mau oposisi. Pak, yang lebih butuh kepastian lebih cepat itu Pak Prabowo atau Bu Mega dalam konteks ini ya? Kan kita pengen deal nih Pak. Kalau deal properti kan salesnya yang berkepentingan untuk kita closing segera kan supaya nggak lari nih klien nih. Siapa yang paling mungkin main-mainkan dulu tuh? Yoi. Tentu yang berkuasa lah, ya kan, Prabowo gitu loh.
Kalau Prabowo iya selesai. Oh, bolanya di Pak Prabowo Dia berarti. kan berkuasa. Memang kalau Pak Jokowi kan nggak mungkin lagi. Yang lebih penting, yang lebih berkepentingan untuk lebih cepat dealingnya Pak Prabowo, Pak, berarti ya, untuk hal ini Ya, saya kira dibanding Bu Mega. Bu Mega nggak terlalu penting untuk make it deal lebih cepat gitu. penting nggak penting buat dia. Oh iya. Tapi malu-malu. Kalau penting diupayain ya. Iya. Iya. Ini kalau ini kan Pak Prabowo kepentingannya untuk run the government. Saya nggak tahu mereka udah ketemu apa enggak untuk bicara itu kan. Kalau menurut Bambang Harimurti sih udah ketemu. Nah itu mungkin pembicaranya di situ kali. Kita belum cek lagi sih ke teman-teman. Tapi logikanya ya kalau you put on the table itu kemungkinan besar. Tapi kalau diminta Jokowi out from your side nggak mungkin. Jokowi juga nggak bisa di underestimate begitu aja. Dia capital politiknya, modal politiknya masih besar. Sekarang kalau Ibu Mega, Prabowo, Jokowi ke pasar bertiga, siapa yang dielu-elukan coba? Ya kan? Masih Jokowi. Tapi Pak Prabowo sebagai pemegang kekuasaan, dia punya kesempatan membangun legasi dia. Yang tadi saya bilang, berantas korupsi, ya, semua yang menceng-menceng diluruskan, karena dia udah nggak ada beban. Kecuali baru nih, orang miskin jadi presiden lagi, wah itu cilaka. Kita harapkan seperti itu, kita dukunglah seperti itu. Nah kalau bicara ini Pak, suksesi. Kemarin itu Bu Mega juga rasanya punya kode-kode yang agak spesifik kepada Mbak Puan gitu. Apakah itu juga tanda-tanda bisa diartikan nggak Bu Mega itu menjadi tanda-tanda Bu Mega memang tengah mempersiapkan suksesinya? Saya nggak percaya, Pak. Kalau dikatakan mempersiapkan suksesi, kenapa baru sekarang gitu loh? Dan itu satu. Kedua, kan dia juga harus pertimbangkan soliditas di PDIP. Akan mendukung apa enggak. Ya kan? Tapi kalau harapan ya mungkin harapan anaknya bisa menggantikan karena memang itu kan tadi struktur CV yang tadi, ya kan? Itu logika lah, udah nggak usah disebut-sebut, nggak usah dikasih kode-kode lagi itu sih. Tapi kenapa Pak Laks bilang nggak percaya kalau Bu Mega lagi mempersiapkan suksesi? Kalau jatuhnya pada akhirnya ke anggota CV itu suatu kewajaran yang iya kan, suatu kewajaran kan Pak. Tapi Pak Laks melihat Bu Mega nggak ada tondo-tondo menuju suksesi. Ya kalau mau dipersiapkan itu bisa dipersiapkan dengan lebih baik lagi. Jangan pakai signal-signal begitu. Disiapkan jadi wakil ketua, ya kan? Kayak Lee Kuan Yew gitu loh. Semua dipersiapkan. Ya. Mungkin Puan udah dianggap dipersiapkan jadi ketua DPR, jadi menteri, udah. Ya. Tapi di dalam DPR itu menurut pengamatan saya ada fraksinya Prananda, ada fraksinya Puan yang mereka nggak cocok gitu. Even dalam pemilihan calon pilkada itu suka bentrok. Di DPR apa di DPP, Pak? Di DPR apa di DPP? Dua-duanya. Dua-duanya. Sekarang kalau Anda lihat yang pakai baju hitam katanya itu fraksinya Prananda, yang baju merah Mbak Puan. Tapi pilkada ini menarik nanti nih. Misalnya pilkada Bali, siapa yang menentukan? Nah Mbak Mega ini memberikan jatah otoritas ke masing-masing.